ketika mereka menghias babinya ataupun binatang yang dia sayangi itu dengan Om Swastiastu, Jero Gede. Om Swastiastu. Nggih, punapi nak? Pinten Jero Gede, tiang tangkil ke sini nike, yang jelas tiang mau bertanya dengan Pak Jero. Pertanyaan tiang tentang hari tumpak uye nike Pak Jero, atau yang sering disebut nike tumpak andang nike Pak Jero. Nggih. Yang akan apa yang udah nampak niki Jero Gede? Tumpak andang. Iya, yang dekat niki, nggih. Nggih. Punapi nak? Nah, apa yang jadi pertanyaan tiang niki adalah dalam yadnya niki Jero Gede. Nggih. Di mana kita aturkan dan untuk siapa kita tunjukkan Pak Jero. Yang jelas di kalangan masyarakat umumnya kita aturkan ke kandang babi, sampai ke binatangnya nike kita pakaiin aksesoris gitu kan. Nggih. Jadi apa itukah makna dari hari raya tumpak uye nike? Nggih. Nggih, sedurung Bapak menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada Gus sareng sami niki tangan Lunas Ampuro dalar Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, ring pemirsa sareng sami sanedahat sih tresnain tiang. Ring kanyak rahina mangkin wenteneng kerauhang tangkil ana alit-alit. Nakenang sane mewaste apa makna daripada tumpak uye atau tumpak andang punika. Siapa yang katur istilahnya yadnya? Nggih, tiang akan jelaskan sesuai dengan pemahaman tiang dan sudut pandangan tiang. Nenten mempertentangkan sudut pandangan yang lain sama sekali. Nggih. Nah, begini nah. Kalau menurut Pak Jero, mereka ataupun dari teman anak sendiri di hari tumpak uye ataupun tumpak andang ini yang dimaksud ketika mereka menghias babinya ataupun binatang yang dia sayangi itu dengan aksesoris selengkapnya itu menurut Bapak Jero tidak salah. Tidak salah. Kenapa? Karena kita juga menghormati yang namanya cinta kasih, wujud daripada kasih sayangnya mereka kepada binatang yang disayangi oleh temanmu itu tidak salah menurut Pak Jero. Sangat-sangat bagus kita mencintai dari sama sesama makhluk hidup ciptaan Ida Sang Hyang Widewasa, yaitu Tuhan yang dimaksud dalam penyebutan agama Hindu kita sesuai dengan status kita. Nggih. Tetapi di sini Pak Jero akan memberi pemahaman sesuai dengan sudut pandangan Pak Jero. Nggih. Pertama, hari tumpak uye ataupun tumpak andang. Yang Pak Jero kaji arti daripada tumpak itu tiada lain adalah wujud daripada cinta kasih. Nggih. Yang dimana cinta kasih itu adalah cinta kasih Tuhan. Nggih. Yang dimana arti daripada tumpak andang ataupun uye, yang andang artinya disebut badan yang terdiri dari jasmani dan rohani. Yang dimana uye itu kalau di Hindu Bali, maaf niki, yang cari daripada uku itu tersendiri jatuh di Tenggara, yaitu adalah wujud daripada manifestasi Ida Sang Hyang Widewasa sebagai Dewa Pesaren atau Dewa Yang.
yang uripnya 8 ataupun disebut siwa juga. Nyambung dengan badan itu disebut dengan andang, yaitu terdiri dari jasmani rohani. Siwa itu yang sudah jelas Pak Jero sering sebutkan di konten-konten yang sudah lewat, yaitu adalah 2 sifat yang berbeda menjadi satu. Juga siwa disebut jasmani rohani. Dan makanya uripnya 8. Nah, begitu ya. Arti dari global di sini yang dimaksud dengan tumpak andang adalah wujud dari cinta kasih Tuhan memberikan jasmani rohani ataupun hidup kepada makhluk hidup. Nah, begitu nggih. Nah, dan sesuai dengan pertanyaan anak-anak tadi, di mana kita harus wujudkan bakti kita dengan yang dinamakan yadnya. Yadnya itu adalah sudah keloktah disebut dengan korban suci dengan tulus ikhlas sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting hati kita sejuk damai mengucapkan puji syukur kepada Ido Sang Hyang Widi Wasa dengan manifestasinya. Karena yadnya itu berlambangkan menurut Pak Jero adalah prasarana untuk kita mengucapkan puji syukur kita. Nah, jadi kesimpulannya di hari tumpak andang ini adalah kita mengucapkan puji syukur kepada Ido Sang Hyang Widi Wasa dengan manifestasinya yang mewujudkan pemeliharaan. Nah ya, Tuhan memelihara disebut jasmani rohani kita atau disebut kepada makhluk hidup. Nah, gitu kan. Semua beliau yang memberikan hidup, yaitu jasmani dan rohani. Di mana kita harus mengaturkan bakti kita ataupun disebut ihadnya itu sendiri pada hari itu. Ya. Yang dimana di sini adalah wujud Tuhan sebagai manifestasi yang disebut dengan Ratu Ngurah Sapu Jagat Hanoring Catursana atau disebut Dewa Dugul. Dewa Dugul disebut Batara Iswara dengan sifat angin. Nah, dengan sifat angin itu kan ruwo binedo, ada sing ada kalau ada. Nah, itulah disebut dengan jiwa ataupun jasmani rohani juga bisa disebut ya. Nah, pemeliharaan di sini yang diartikan kolokta yang juga tidak mempertentangkan. Pemeliharaan itu disebut dengan ubuan, ubuh. Nah, kan begitu. Biar adik dulu mengerti, biar adik nanti tidak mengira ubuan itu yang katur sekarang hanya yang kita pelihara. Misalkan babi seperti tadi, Pak Jero tidak mempertentangkan hal itu, malah itu bagus sekali karena kita mewujudkan cinta kasih kita kepada binatang juga. Nah, tetapi di sini Tuhan itu memelihara dengan sifat jasmani rohani itu buah nolit semua kena. Artinya kita ngubuh atau memelihara dipelihara oleh Ido, yaitu adalah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Irago kita ya, kita memelihara tumbuh-tumbuhan, kita sirami, kita memelihara binatang, kita kasih makan juga dan lain-lain. Juga kita memelihara anak kita sendiri, bahkan kita sendiri yang kita pelihara. Nah, kesimpulannya dari semua ubuan itu adalah makhluk hidup. Nah, itu tujuannya. Bukan kita istilahnya hanya babi ataupun peliharaan kita ya. Nah, tertuju kepada siapa kita harus mengucapkan puji syukur dengan bakti kita atau yadnya kita? Kepada Ido Sang Hyang Widi Wasa dengan manifestasi beliau. Dengan manifestasi beliau menepati arah timur karena sifat beliau adalah sifat angin, yaitu angkian. Sami makhluk hidup niko medue angkian. Nah, sumber daripada angkian itu adalah angin. Yang menguasai angin itu adalah
atau disebut dengan hidup adalah Ido Sang Hyang Widiwasa yang menepati arah timur, disebut Batara Iswara. Dados Panco Dewato Dewo Dugul, dados Sang Hyang Catur Sana Ampura Iratu Ngurah Agung. Yang pelinggihnya ya di sebelah selatan Rong Tigo atau Kemulan. Nah, di sini ada lagi ketika tidak punya umpamanya pelinggih Ratu Ngurah Agung dengan sifat angin, sifat siwa, tidak apa-apa. Tapi bukan Pak Jero menyarankan jangan membuat, bukan begitu ya. Bisa juga diaturkan baktinya dengan sifat siwa sendiri yang disebut unsur ibu adalah Rong Tigo juga bisa, itu sama. Nah ya, karena pelinggih itu Ratu Ngurah Agung, sifat angin juga ada dan tiada. Bisa dibuat selangkah bagusnya, juga tidak dibuat tidak apa-apa. Juga bisa mewakili adalah Rong Tigo. Ya. Nah, sebelum Bapak tarik kesimpulan ini agar adik Bapak berikan pengertian, kita berritual harus dengan etika. Ya. Di sini pikirkan ketika adik seperti tadi memberikan istilahnya bakti ataupun sesajen ataupun disebut dengan yadnya ke tempat-tempat yang tidak suci, itu kurang tepat bagi Pak Jero. Tolong dipikirkan. Kenapa? Karena yadnya itu mengandung arti dan makna adalah korban suci dengan tulus ikhlas. Di sini ada kata suci. Suci itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena beliaulah yang hanya beliaulah memiliki kesucian itu sendiri. Nah, ketika ada korban suci yadnya itu sendiri, haruslah kita sesuaikan dengan etika, di mana harusnya kita korban suci itu di tempat singgasana beliau, istana beliau, bukan di kandang babi. Itu. Nah, jadi begini adik-adik semua, camkan baik-baik kesimpulan di sini. Pada hari Tumpak Uye itu sendiri yang mengandung arti siwa itu sendiri jasmani rohani, kita rayakan di hari Tumpak Andang ataupun Tumpak Uye. Yang kita aturkan tertuju adalah Ido Sang Hyang Widiwasa ketika menepati arah timur dengan sifat angin. Tiada lain adalah Dewo Dugul Batara Iswara yang pelinggihnya disebut dengan Iratu Ngurah Agung di sebelah selatan Rong Tigo. Biar ngena yadnya suci kita itu kita aturkan ke tempat-tempat yang suci. Tuh, nak. Nah, di sini juga Pak Jero tidak mempertentangkan yang lain. Wujud dari cinta kasihnya itu sangat bagus, tetapi alangkah bagusnya kita juga mendasari diri kita dengan etika dalam ritual yang sangat koloktah. Etika dan ritual, kan begitu? Biar semuanya mencakup itu. Pun api malih. Suk semua niki Jero Gede. Sampun tiang paham mungkin. Niki yang pacang tiang kemargiang sebenjang pungkuran terus kalau Pak Jero sarankan mari bersama-sama saling mengisi, tidak ada saling ketersinggungan. Yang penting kita itu yadnya itu biar baik dan yadnya itu biar betul-betul suci nirmala. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik itu Pak Jero sendiri yang sangat bodoh dan kekurangan ini. Nah, di sanalah kita lebih diciptakan oleh Ido Sang Hyang Widiwasa biar kita saling mengisi, saling memaafkan dan saling berkolaborasi. Nggih. Gede, suk semua banget niki Gede. Tiang lungsur pamit niki. Nggih, durus nah durus. Nggih, durus sareng-sareng.